Ada serangan apa itu? Nah itu soundnya yang dikecilin sound yang di laptopnya, nah operatornya. Nggak usah pakai sound, itu juga ya ada tembakannya. Para alim, para pimpinan yang kami muliakan, para pejuang-pejuang Allah, para jamaah semuanya, calon ahli surga semua. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana kita maklumi, setiap pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, kita selalu berharap bahwa hidup kita berubah menjadi lebih baik. Betul? Tapi sering orang mengeluh, ini udah ganti, bukan hari lagi, bukan pekan lagi, bukan tahun ganti, tapi hidup belum berubah juga. Betul? Dua kali udah betul. Kenapa demikian? Harapan kita tentang perubahan tidak wujud juga, karena untuk terjadinya perubahan itu ternyata ada syaratnya. Mau jadi pegawai negeri ada syaratnya tidak? Kalau tidak memenuhi syarat diterima? Belum. Saya punya teman itu sarjana, udah ngabdi puluhan tahun, ikut tes pegawai negeri, sampai sekarang dia telepon saya, Pak Ustadz belum masuk juga, gitu. Berarti belum memenuhi. Untuk jadi pegawai negeri aja tidak memenuhi syarat, tidak masuk, bagaimana perubahan hidup kalau syaratnya Allah tetapkan belum dipenuhi? Betul? 3 kali betul. Apa di antara syarat itu? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, bahwa ibu sudah hafal semua ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat udah sering dibaca, banyak yang hafal, tapi pengertiannya coba. Innallaha, sungguhnya Allah itu la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum. Apa yang diserang itu apa? Misalnya ilmunya, hartanya, pangkatnya, keadaan hidupnya, itu ma biqaumin, itu tidak akan berubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kenapa ada orang bodoh? Tahu sebabnya? Karena malas belajar, betul nggak? Betul? Ini kayaknya tidak ada orangnya, betul? Begitu dong. Nanti habis ini makan siang. Belum. Malas belajar itu namanya mabi anfusihim. Kalau mabi anfusihimnya tidak berubah, mabi kaumnya tidak berubah. Makanya kalau ingin berubah mabi kauminya, mabi anfusihim berubah. Malas, rubah jadi rajin. Yakin tidak usah nunggu tahun, hari, bahkan jam pun berubah. Nih yang sekarang pengajian ini serius, yakin sejam ini berubah. Amin. Yang amin baru 3 orang. Amin. Belum kompak. Amin. Malaikatnya udah nangkring di atas Monas. 1 jam ini kita sungguh-sungguh rajin berubah. Tolong dikasih kesempatan juga. Tapi kalau tidak ada perubahan maaf yang pusing, biar bertahun-tahun tidak akan ada perubahan. Kenapa sih ada orang sama-sama masuk ke negerinya, ada yang mengakhiri karir sebagai menteri, ada yang mengakhiri karir sebagai presiden, sementara ada juga yang mengakhiri karir belum kemana-mana. Karena mabi anfusihimnya beda, betul? Makanya itu bahas nanti lain kesempatan. Kita mau mengkaji salah satu syarat untuk berubah hidup kita adalah lebih mengenal dunia, masalah dan solusinya. Karena memang kita sekarang tinggal di dunia ini. Coba sekarang mikir sebentar ya. Mikir sebentar, 2-3 detik.
Kalau kita mendengar kata dunia, apa persepsi kita tentang dunia? Dengan satu atau dua kata, silakan. Hidup. Hidup, apalagi? Semangat, mati, apalagi? Ya udah tadi semangat. Apalagi? Materi, apalagi? Itulah. Jadi kita punya persepsi yang macam-macam tentang dunia. Tapi mohon maaf ya, dari wajah-wajahnya kita ini ada kemiripan. Wajah-wajah punya masalah. Betul? Sesungguhnya punya masalah itu wajar. Yang jadi tidak wajar ketika kita tidak siap punya masalah. Karena ketidaksiapan membuat masalah itu jadi berkuadrat-kuadrat beratnya. Betul? Makanya orang hidup di dunia tapi dia tidak siap menghadapi realita dunia, itu yang membuat dia lebih menderita. Kenapa di Amerika Golden Gate menjadi tempat favorit bunuh diri? Karena banyak orang tidak siap menghadapi realita hidup yang sesungguhnya itu biasa-biasa saja. Maka mari coba kita tanya pada Luqman Al-Hakim ketika dia memberikan nasihat kepada putranya. Ya bunayya, i'lam anna dunya daru balin bamtihanim. Ya bunayya, i'lam inna dunya bahrun amik wa qad ghariqa fi anatun katir faj'al safinata fi taqwallah wa aswal iman wa asyur tawakkal 'ala Allah la'allaka an tanju. Kata Luqmanul Hakim, wahai putraku sayang, sesungguhnya dunia ini laksana samudra yang sangat dalam dan telah banyak manusia tenggelam di dalamnya. Betul? Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Qarun tenggelam ke dalam bumi, yang lainnya cari sendiri. Karena kalau yang tidak tertera Quran takut nyebutinya. Tapi saya kira semua orang juga tahu betapa banyak manusia tenggelam di dunia. Makanya kalau tidak ingin tenggelam, kata Luqmanul Hakim, jadikanlah perahumu di dalam mengarungi dunia ini takwa kepada Allah. Perahunya apa? Kurang kompak. Perahunya apa? Muatannya apa? Iman. Layarnya apa? Kalau orang punya perahu takwa, perahunya bermuatkan iman yang mantap, kemudian layar terkembang, tawakal, la'allaka an tanju, semoga engkau selamat. Tapi tidak punya kapal, atau ada kapal tanpa muatan, atau ada muatan tanpa layar, kemana kira-kira kita akan sampai? Bapak Ibu yang mulia, mohon maaf nih, kita ini ada enggak yang sudah pengalaman hidup di dunia? Ada? Kalau ke Amerika banyak yang pengalaman, ke luar negeri banyak yang pengalaman. Ada santri saya yang kerja di sini udah sering ditugaskan ke Jerman, ke Korea, kemana lagi tuh? Hampir keliling dunia dia. Apalagi ke Mekah Madinah, banyak yang sudah berkali-kali. Tapi ngomong-ngomong, hidup di dunia, ada yang udah pernah pengalaman? Udah ada? Aneh bin ajaib, kita ini baru pertama kali masuk ke dalam samudra dunia ini atau belantara dunia ini, tapi kita tidak pernah peduli tentang mahiyat dunia. Apa itu dunia? Betul. Orang kalau misalnya nggak ngerti tentang ilmu laut, tidak bisa berenang, tidak bisa menyelam, tiba-tiba ikut aja ke tengah laut kemudian jebur, kira-kira apa yang terjadi? Orang nggak ngerti ilmu hutan, nggak tahu bagaimana di dalam hutan, langsung masuk tengah hutan sendirian, apa yang terjadi? Nah, sementara kita ini masuk ke alam dunia, tiba-tiba kita hidup di dalamnya, tapi tidak pernah mau tahu dunia itu apa. Itulah yang kemudian terjadi. Makanya kalau kita buka Quran, kita akan dapatkan banyak petunjuk-petunjuk. Kalau baca sekarang inspirasi Al-Quran,
tentang dunia dengan segala masalah dan bagaimana solusinya. Yang pertama, kalau kita buka Quran, dengar kata dunia, nomor satu segera catat di dalam diri kita. Dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Apa Pak? Ujian dan nomor satu itu. Siapapun hidup di dunia, siapkan ilmu, siapkan keterampilan, siapkan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Seandainya kita dulu ketika kecil sempat ngaji di madrasah syukur pesantren, ada satu kitab judulnya Jawahirul Kalamiyah. Apa Bu? Siap kitabnya? Kalau bisa nyebut dengan tempat umroh gratis, ketemu di depan Masjidil Haram. Jawahirul Kalamiyah. Di sana diterangkan i'lam anna dunya daru balibamtihani la dari ikramin wa hisanin. Dunia tempat manusia diuji dan coba, bukan tempat manusia bersenang-senang dan bermulia-mulia. Jangankan kita orang biasa, Nabi aja orang paling mulia, paling dicinta oleh Allah Ta'ala, justru ujiannya paling dahsyat. Tapi pada zaman yang mulia, orang semua yang di dunia ada cobaannya, ada ujiannya. Apalagi kita orang-orang yang beriman, yang nanti di akhirat ingin masuk surga. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2, Hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Sesungguhnya begitu kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, belum kompak kata malaikat, belum nyampe langit bacaan syahadatnya bersama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kalimat itu kalau ditimbang lebih beratan kalimat itu daripada dunia dan seluruh isinya. Makanya siapapun yang lisan dan hatinya oleh Allah diizinkan mengucapkan kalimat ini, orang-orang yang terpilih. Tapi siaplah, begitu kita menjadi orang beriman, Allah akan uji. Sebagaimana orang kalau daftar jadi mahasiswa, ada kuliahnya, nanti ada ujiannya. Kalau tidak ingin diuji, jangan daftar kuliah. Tapi jangan pernah mimpi punya gelar sarjana. Betul? Tidak mau diuji, jangan hidup. Karena hidup adalah ujian. Apa ujiannya? Di dalam Al-Baqarah 155 digambarkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Ada di sini yang tidak punya rasa takut? Semua punya ketakutannya sendiri. Yang masih anak-anak takut, tidak bisa selesai sekolahnya. Yang selesai sekolah takut, tidak bisa ngelanjutin jenjang pendidikannya. Yang lulus SMA takut, tidak bisa kuliah, betul tidak? Yang kuliah takut, tidak lulus kuliahnya. Yang udah lulus kuliah takut, tidak dapat kerja. Yang udah kerja takut, baru kerja udah pensiun. Takut, tidak ketemu jodoh. Udah ketemu jodoh, udah nikah takut. Tidak punya anak, yang punya anak takut. Tidak bisa nyekolahin, betul tidak? Kalau begitu tuh hidup itu apa itu? Memang begitulah. Jadi ya nikmati aja. Ada ketakutan, ada kelaparan, ada kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi Allah kasih cobaan bukan biar kita sedih terus. Wabashirus sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi
Ini namanya kalimat istirja. Apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak tepat. Coba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kalau mengucapkan kalimat ini tatkala kena musibah mestinya jadi enteng, mestinya. Kalau nggak enteng juga berarti dia tidak nyadar. Karena inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah kami kembali. Coba kita ingat baik-baik kalimatnya, kami milik Allah. Jadi kita milik siapa? Allah. Kalau kita milik Allah, Allah kasih kita sehat, boleh tidak? Boleh. Kurang kompak, boleh tidak? Boleh. Allah kasih sakit, boleh? Boleh. Pantas protes? Tidak. Pinter. Kita milik Allah, Allah kasih rezeki kita lancar, boleh? Boleh. Kadang-kadang disereting, boleh? Boleh. Pantas protes? Ya. Tuh, pinter itu. Oh gitu. Kita milik Allah, karir masjid, jadi kepala bagian, jadi kepala kantor, jadi menteri, boleh? Boleh. Kemudian dipecat, boleh tidak? Dulu kalau pecat pada kelihatannya tegang semuanya. Tenang aja, betul nggak? Itu kan bagi yang melanggar, betul nggak? Tapi yakinnya ahli ngaji, melesat semua karirnya. Amin. Karena dia menjadi seorang profesional di bidangnya dan dekat dengan Sang Maha Penguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya begitu. Makanya begitu kita ucapkan innalillah, jadi enteng. Jadi kalau panjangin kebanyakannya, intinya ada hadis Nabi, beliau pernah bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsi wa ulati wa mali hatta yalqa ta'ala ma'alitiyah. Bala, ujian, cobaan tidak akan pernah berhenti menimpa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Berarti kita semua nih menimpa di mana? Fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri, wa waladihi, dan di dalam anaknya atau keluarganya, wa mali, dan dalam hartanya, hatta yalqa ta'ala wa ma'alitiyah, sehingga nanti dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tanpa dosa sedikit pun. Jangan keras-keras ya, malu, jujur kita punya dosa tidak? Saya belum nanya jumlah. Punya dosa tidak? Ya. Punya Pak. Banyak atau dikit? Banyak. Pingin diampuni tidak? Ingat ya, dosa itu kalau tidak diampuni Allah ke bawah mati. Saya dengar di orang di sepuh di makam Kiai Bisri Mustafa, saya dengar keterangannya. Orang punya dosa paling kecil sekalipun sampai akhirat belum diampuni Allah, harus urusan sama neraka. Satu dosa terkecil beresinnya 40.000 tahun di neraka. Makanya Allah itu tidak ingin kita mati bawa dosa, tidak ingin. Makanya Allah kasih prosedur. Kalau di pegawai kan ada prosedur kan? Ampunan dosa ada prosedur. Nomor 1, dosa diampuni kenapa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Misalnya baru ngelihat gadis-gadis di pinggir jalan di halte, astagfirullahaladzim. Begitu caranya. Doakan subhanallah. Astagfirullahaladzim. Auratnya kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Insya Allah astagfirullah itu menghapus dosanya. Tapi alhamdulillah gua netepin istighfar. Tapi istighfar itu kayak sapu, kayak kemoceng, cuma dosa-dosa lama atau debu yang bisa dihapuskan. Nomor 2 apa? Ketika tidak mempan istighfar, dosa ditutup dengan amal kebajikan. Tapi amal kebajikan sedikit, sementara dosa kita naudzubillah, betul? Pengajian sepekan sekali, betul? Padahal pengajian ini salah satu acara pembersihan dosa paling top. Kalau saja kita bisa melihat hasilnya gitu. Jadi sampai saya tuliskan dalam satu kesempatan,
siapapun yang merasa punya dosa mesti rajin ngaji. Kalau yang nggak merasa punya dosa, jangan tidak apa-apa. Sebab apa? Rasul bersabda, fa inna talibal ilmi yastaghfiru kullu syai'in hatta al-hitan bil bahr. Orang yang menuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh setiap sesuatu sampai ikan-ikan di laut. Ini kita ngaji di sini, karpet mohon ampun, ya Allah ampuni orang yang nudukin saya, dosanya berat banget, kerasa saya, debu-debu, besi, semuanya. Hatta litan fil bahr, sampai ikan-ikan di Ancol sana. Tapi kalau Allah menghendaki dosanya dibawa sampai mati, udah dosanya banyak, nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, udah ada ngaji, pergi. Tanda-tanda orang yang dosanya nggak mau diampuni. Ini semuanya insya Allah dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ibadah kita sedikit, ngajinya jarang-jarang, ngaji pun datangnya terlambat. Kalau di sono-sono ya, udah datang terlambat, nyari tembok, nyari tiang, nyender, baca bismillahirrahmanirrahim. Nggak jadi pengampunannya, cuman mungkin ya dikit-dikit doang. Kalau ternyata ibadah sedikit, ngaji jarang, dosa masih banyak, padahal Allah ingin dia mati tidak mau dosa. Nah ini dia cara ketiga yang paling bala. Yang tadinya sehat, sakit. Yang tidak lancar, seret. Yang tadi puji-puji, dicaci maki, dan segala macam. Mungkin menimpa dirinya selamat, kena di anak bebas, kena di harta. Makanya kalau kita sedang tertimpa bala apapun modelnya, mau itu banjir, mau itu macet, mau itu tanah longsor, mau itu gempa bumi, gunung meletus, tidak usah cari kambing hitam, kembali saja kepada diri kita sendiri. Mau tidak diampuni? Ya udah, makanya sabar, ihtimal, ihtisab, ridho, itu kuncinya menghadapi realita pertama dari dunia penuh ujian dan cobaan. Sabar, mau sabar mau tidak sabar, ujian kalau sudah datang tak bisa ditolak. Maka pilihan kita yang pilihan cerdas, sabar. Sabar itu bahasa Arab, bahasa kitanya tabah. Kita sebagai staf departemen perhubungan datang terlambat, dimarahi oleh atasan, sabar. Artinya apa? Ya terima, jangan bantah, tidak usah cari banyak alasan. Intinya telat, terlambat, salah tidak? Dimarahi, terima, sabar. Dalam hati sabar, sabar, ya. Kenapa? Karena memang itu kita jalani. Sakit pak hatinya, ketika kita merasa sakit, berarti ada dosa sedang diampuni Allah. Makin sakit nih, bagaikan di saya sembilu, makin banyak yang sedang diampuni. Ibu-ibu, bapak-bapak senang pakai baju yang kotor atau yang bersih? Yang rapi atau yang kucel? Biar baju bersih diapain? Cuci. Gimana cara nyuci? Masukin ke mesin cuci kalau sekarang ya, zaman dulu lah ya. Campur air, campur deterjen, masukin, ucek, betul nggak? Kalau masih kotor juga dibanting-banting, prok. Kalau kampung malah gitu-gitu. Kalau melihat sekarang modern, masukin mesin cuci, diapain? Ini puter. Kira-kira kalau kita yang masuk rasanya gimana? Orang dibersihkan itu puyeng, remuk, betul? Alhamdulillah. Udah bersih, pros, sampai habis airnya. Terus diapain? Jemur dulu lah. Jemurnya di mana? Panas. Cari tempat yang panas. Udah selesai? Belum. Gosok dulu pakai apa? Makanya ya udahlah, kita jalani baik-baik. Yang patut berkeluh kesah ketika dapat ujian coba itu orang yang merasa tidak punya dosa. Selagi masih punya dosa, sabar, ihtimal, tanggung. Nggak mau pak, pergi. Nanti ada cobaan lain yang lebih berat. Tanya Nabi Yunus kalau anda percaya. Nabi Yunus ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di kaumnya. Kemudian kaumnya tidak mau, kaumnya bantah.
tinggalin tuh dakwah. Apa yang terjadi? Naik kapal, kapalnya bisa jalan. Diundi, satu orang harus lempar ke laut. Akhirnya undian jatuh ke Nabi Yunus, lempar ke laut, langsung diterima oleh ikan paus atau ikan hiu, pokoknya ikan yang gede, masuk ke dalam mulut ikan, ditelan masuk ke dalam perutnya. Di dalam perut ikan gelap, kemudian ikannya menyelam ke dalam laut, tambah gelap, terus malam-malam tambah gelap. Itulah kira-kira orang kalau tidak mau nanggung cobaannya, pergi dia, nanti dapat cobaan lebih berat lagi. Untungnya Nabi Yunus dapat ilmu, wiridannya orang lagi kepentok cobaan. La ilaha illa anta subhanaka. Makanya kita pun begitu, oleh kepentok urusan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ihtimal, tanggung, ihtisab. Kenapa? Ada pahala. Allah itu tidak pernah gratis. Ingat, Allah tidak pernah gratis. Semua ada hitungannya. Wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat, kita mau syukur, syukur kita diberi pahala ditambah nikmat. Ketika Allah kasih kepada kita cobaan, jangan yang gede-gede. Ini ada yang duduk ya, tiba-tiba cekik, paku payung. Nih pengurus masjid kelupaan beresin, nusuk. Itu ada dosa yang diampuni, ada derajat yang diangkat, ada pahala yang diberikan. Amin ya rabbal. Allah tidak pernah gratis. Maka ihtisab. Maka orang yang paham akhirnya apa? Justru dia ridho. Kalau tanya kepada para wali, pilih mana? Dikasih nikmat, ada dikasih cobaan, pilih kasih cobaan. Kalau para wali. Makanya bagi kita ngikut maunya Allah aja. Allah kasih nikmat, kita syukuri, alhamdulillah. Kalau dapat cobaan, kita tidak nolak. Inna lillah, nomor satu. Yang kedua, dunia itu nikmatnya sedikit, tapi tipu dayanya banyak. Betul? Bu, bu, mana yang ibu? Bu, ada orangnya enggak tuh? Jangan-jangan penampakan. Ini coba ibu-ibu yang pengalaman, sepiring nasi dengan lauk pauknya ini, proses masak berapa lama? Tidak pernah masak, tahu? Beli mulu. Berapa kira-kira? Berapa lama masaknya? Sejam. Pantas tidak pernah masak. Ini nasi kuningnya berapa lama bikinnya? Kemudian tuh ayam gorengnya berapa lama? Perkedelnya berapa lama? Kemudian nih telurnya, terus ini bicara masaknya, belajarnya berapa lama? Nanam padinya berapa lama? Nanam petenya berapa lama? Ayo, pelihara ayamnya berapa lama? Ini sekedar nasi sepiring, urusannya panjang. Proses dari awal berbulan-bulan, bahkan pete bertahun-tahun. Ikannya, yuk, ya kan? Panjang urusannya, belum masaknya. Mohon maaf nih bapak-bapak, ini kerjaan bapak-bapak. Ngabisinya berapa lama? Berapa lama? 5 menit. Masak 2 jam, nanam padi 4 bulan, pete 5 tahun. Begitu pun bawanya dari Cianjur ke Jakarta sampai truknya masuk Juran. Panjang banget urusan, repot, capek, lelah, letih, gatel. Ternyata 5 menit. 5 menit. 5 menit itu pun kan lamanya dari awal sampai nikmatnya berapa lama? 2-3 suap mungkin nikmat, udah habis itu, udah kelaparan, udah kekenyangan, masih mending nikmat. Kadang-kadang naudzubillah, ibu-ibu udah masak capek-capek, betul? Suami pulang disuguhin, Pak, ibu masak istimewa nih. Begitu dicicipin, nggak enak masakannya, nggak enak katanya. Dunia, masya Allah.
Nikmatnya sedikit, tipu dayanya banyak. Sekarang dunia digegerkan banyak kasus-kasus, betul nggak? Kasus perselingkuhan, bahkan di luar negeri pun banyak pejabat gugur gara-gara perselingkuhan. Ngomong-ngomong nih, emang senangnya berapa lama? Jujur, berapa lama senangnya? Senangnya berapa lama? Menderitanya berapa lama? Makanya boleh sekarang baca baik-baik. Allah sudah peringatkan, kul mata'ud dunya qalil, katakanlah nikmat dunia itu hanya sedikit. Kalau mau banyak akhirat, wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna badila. Dan akhirat itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Pada jamaah yang mulia, dunia yang sedikit nikmatnya itu juga banyak sekali tipu dayanya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali kenikmatan yang memperdaya. Kalau orang Sirman mengatakan kenikmatan dunia itu seperti adining gunung, you know? Gunung dari jauh kelihatan indah, begitu datangin jurang, ular, kalajengking, dan berbagai macam ranjau-ranjau yang lainnya. Orang sering berpersepsi kalau punya duit banyak bahagia, betul nggak? Siapa yang menolak persepsi itu bahwa dengan punya duit banyak bahagia? Maka karena persepsi bahwa duit membuat bahagia, itulah di seluruh dunia korupsi merajalela. Jangan bicara Indonesia, saya bicara dunia. Makanya duitnya dolar, bukan rupiah. Ada yang punya duit segini, tapi ternyata sejarah mencatat tidak terbukti. Seandainya dolar membuat orang bahagia, inilah keluarga paling bahagia di dunia. Kenal siapa? Aristoteles dan keluarganya. Manusia terkaya di dunia ini, semua punya. Anaknya yang namanya Aristoteles mainannya pesawat terbang. Tapi pesawat terbang itulah yang membuat dia tewas dalam permainannya. Anak perempuannya yang namanya Kristen Onassis juga menderita. Dia mencoba menikah dengan orang dari berbagai negara dan budaya serta agama. Tak seorang pun yang membahagiakannya, karena tidak nikah dengan pegawai berhubungan yang agamanya Islam, gitu kira-kira. Kalau nikah sama orang Islam, dibimbing dalam iman Islam, insya Allah bahagia, betul nggak? Lo nikahnya sama orang komunis, sama orang ateis, sama orang sono-sono, keluarga ini berakhir tragis. Padahal kalau bicara duit, apa yang tidak bisa dia beli? Pesawat punya, kapal pesiar punya, semua punya. Atau mungkin inilah orang paling bahagia di dunia. Cantik, ganteng, kaya, populer. Orang semua pingin terkenal, pingin ngetop. Begitu ngetop, payah sendiri, dikejar-kejar paparazzi, ingin cari tempat tersembunyi, ngebut, akhirnya kecelakaan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenal siapa? Tetangga. Di mana kenalnya? Ini saya dengar kabar zaman tahun 60-an sampai sopir truk pasang gambarnya di depan kemudi biar kalau lagi ngantuk melek lagi. Sedunia kenal dia. Apa yang kurang darinya? Cantik, kaya, terkenal. Tapi ternyata dia sendiri stres berat, hidupnya menderita. Akhirnya pingin tidur aja mesti minum obat tidur. Nah, terakhir dia minum obat tidur kebanyakan, tidur terus dan bangun-bangun lagi. Para jemaah yang mulia, terbukti dunia sedikit nikmatnya, banyak tipu dayanya. Maka kalau tidak ingin terpedaya, nikmati dan syukuri sejak prosesnya. Perbanyak mohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya yang kita punya anak selagi sekolah, lagi kuliah, ingetin
Jangan sampai orang sekolah cuma cari ijazah, jangan sampai orang kuliah cuma sekedar nyari gelar. Rugi. Sekolah SD 6 tahun cuman seneng ketika dapat ijazah SD, 6 tahun susah dapat senengnya cuman ketika dikasih ijazah. Selembar kertas ketika kebanjiran anyut. Kuliah 4 tahun susah, bayar mahal, capek, bikin tugas, ikut kuliah, ini itu, baru seneng ketika wisuda. Cuman sekedar ketika dipindahin dikit tuh talinya ke kanan atau ke kiri. Maka nikmati setiap proses. Bapak Ibu sekalian kerja di tempat perhubungan, baru gembira ketika gajian. Gajiannya transfer ya, nggak pernah lihat lagi. Yang tahu-tahu utang belum lunas. Innalillahi wa inna ilaihi. Nikmati setiap proses. Yang rumahnya Cikarang, Kerawang, Bogor, Tangerang, sejak bangun pagi nikmati bangunnya, nikmati sholat subuhnya, nikmati jalannya, nikmati semuanya, semuanya dinikmati. Jangan sampai cuma nikmat ketika gajian. Pertama, gajian itu sendiri cuma sebulan sekali. Yang kedua, jumlahnya tidak pernah bisa memenuhi segala obsesi kita, betul? Makanya nikmati proses. Sementara gajian adalah bonus belaka, amin ya rabbal. Sementara gajian bonus dunia, pahala sesungguhnya atas bakti kita nanti kita petik di akhirat. Dan juga jangan lupa mohon petunjuk kepada Allah. Makanya dalam Islam kenapa sih kita suruh sholat? Dari bangun pagi subuh sholat, nih siang sholat, nanti sore sholat, petang sholat, belum tidur sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena apa? Yang namanya tipu daya dunia menggelincirkan orang kapan aja. Ingat sebelum kita tutup nih, sebenarnya masih banyak waktu tidak memungkinkan. Rasul mengingatkan, badiru bil amali salihah fasatakunu fitanun kaqitalil mudlim yusbihu rajul mu'minan yumsi kafiran wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rasul mengingatkan, bersegeralah kamu sekalian melakukan amal-amal kebajikan. Setiap ada dan amal kebajikan jangan sampai dilewatkan. Akan datang pada kamu sekalian fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang pagi-pagi masih beriman, sore sudah bisa jadi orang kafir. Sore masih beriman, pagi sudah bisa jadi orang kafir. Apa sebab? Ya bi'udina bi'aradimna dunia. Mereka jual agamanya dengan harta benda dunia. Na'udzubillah. Masih banyak hal yang perlu kita kenali dari dunia. Dua dulu karena waktunya tidak memungkinkan. Betul? Betul yang kesekian kalinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu Pak? Masih? Berapa menit? 5 menit? Ya silakan. Pertanyaan saya begitu. Orang berpandangan kadang itu dia berhasil karena dia sarjana, punya jabatan sampai jenderal lah, kaitan dengan harta. Itu pandangan dunia berhasil kata keluarga. Nah menurut pandangan Islam yang berhasil itu bagaimana menurut agama? Kalau kata sebagian waliullah, kita itu baru dikatakan berhasil kalau kaki kanan kita ini sudah menginjak ke pelataran surga. Itu disebutkan bahwa faman yuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Qur'annya, barang siapa telah dijauhkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia berhasil, dia sukses. Makanya kalaupun dia kemudian dengan ilmu dan gelarnya mencapai karir melejit, harta melimpah, kalau kemudian itu dijadikan sebagai sarana mengabdi kepada Allah, memperbanyak amal soleh, berwakaf, bersedekah, bangun masjid musola, peduli yatim piatu dan janda tak punya, maka hartanya membuat dia bisa nanti mendapat rahmat Allah masuk surga, sukseslah dia sesungguhnya.
Tapi kalau kemudian apa yang dia capai dari dunia, harta, benda, bakat, jabatannya tidak ada faedah bagi akhiratnya, maka itu sebetulnya adalah kegagalan yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu caranya kita itu malu. Kenapa? Kalau mau bicara tentang pencapaian pangkat, seberapa tinggi kita pangkat banding Fir'aun? Ayo tinggi aja. Kalau kita bicara tentang harta, seberapa banyak harta kita banding Korun? Korun itu hartanya, kunci gudangnya aja perlu dipikul banyak orang, kuncinya belum isinya. Seberapa pangkat yang kita bisa duduki banding Fir'aun? Seberapa harta yang bisa kumpulkan banding Korun? Tapi Fir'aun dan Korun di akhirat minal khasirin, minal halikin, na'udzubillah. Makanya di dalam Islam menjadi orang kaya, alhamdulillah. Nggak kaya, alhamdulillah. Yang penting mau kaya, mau nggak kaya, tetap punya amal yang terbaik, karena masing-masing punya kesempatan, dan nanti di akhirat bisa bareng-bareng masuk ke dalam surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit waktunya? Seberapa? Masih ada 5 menit, ada minitanya, silakan. Pak Ustadz, ada kalanya tadi dunia dinyatakan sebagai ujian cobaan, ada juga yang menghindari. Jadi udah jadi untuk biar tidak kena ujian itu menghindari, maka dia lari dari dunia ini, mungkin belajar dengan cara-cara yang mungkin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana pandangan Islam dalam seperti ini? Apakah juga yang sering disampaikan bahwa ada tasawuf atau apa itu termasuk yang dalam kategori ini, atau bagaimana Pak Ustadz? Baik. Jadi sebetulnya tiap orang punya ujiannya sendiri-sendiri. Jadi mungkin ada zaman dulu juga, sekarang mungkin melanjutkan. Ada orang ketika melihat dunia penuh dengan kekacauan, penuh fitnah, kadang-kadang juga kezaliman dan kejaman, sebagian orang menarik diri dan beruzlah, ya, ngikutin thariqah-thariqah atau paham-paham tasawuf. Ada yang seperti itu. Tapi sesungguhnya sikap seperti itu hanya dibolehkan ketika di tengah-tengah umat tidak ada yang dakwah. Kalau yang ada rusak semua, tidak ada yang melakukan perbaikan, maka kita dibolehkan uzlah. Tapi kalau di tengah-tengah umat ini ada yang berdakwah, maka yang wajib kita bergabung di dalam dakwah memperbaiki umat itu. Baik itu memperbaiki akhlaknya yang rusak, akidahnya yang rapuh, ataupun ekonominya yang morat-marit, harusnya kita ikut terjun dalam perbaikan, bukan meninggalkan. Sebab apa? Mereka yang meninggalkan kewajiban yang mesti ditunaikan dalam hidup, toh nanti di tempat baru ada ujian tersendiri. Betul? Ada misalnya bapak-bapak ya punya istri gitu, istrinya galak ya. Terus kemudian dia tinggal istrinya, terus coba cari istri yang lain, ternyata ketemu lebih galak lagi. Sebab apa? Karena memang kita tidak pernah tahu. Tinggal di Tangerang katanya banyak cobaan, kemudian pindahnya ke Kerawang, ternyata yang lain lagi juga cobaannya. Dimanapun tempat ada cobaannya. Rasul ketika di Mekah cobaannya apa? Orang-orang kafir. Pindah ke Madinah coba siapa? Orang-orang munafik. Kita ketika lagi miskin punya cobaan orang miskin, nanti jadi orang kaya punya cobaan orang kaya. Maka sebetulnya yang kita lakukan bukan lari dari ujian dan cobaan, karena melekat itu ujian cobaan dalam hidup. Yang perlu kita tingkatkan adalah ilmu menghadapi ujian cobaan, plus kedekatan dengan Allah sebagai penentu dari pemberi pertolongan. Sebetulnya di ujung kajian kita ini adalah ada kalimat begini: mau sebesar apapun problemnya, mau seberat apapun tantangannya, mau serumit apapun masalahnya, asal ditolong Allah beres. Iyam surkumumbahu wala walibalakum dalam Quran. Kalau Allah tolong kamu, tidak akan ada yang mengalahkan kamu.
Masalah seberat apapun di dalam Allah ringan, problem seberat apa di dalam Allah ketemu solusi, kebutuhan sebanyak apa di dalam Allah cukup, utang sebanyak apa di dalam Allah lunas, penyakit sekuat apa di dalam Allah sembuh. Wa iyadulkum faman dzalladzi yansurukum ba'di. Tapi kalau tidak tolong kamu, siapa yang akan tolong kamu? Semangatnya di dalam hidup yang harus kita kejar adalah bagaimana supaya kita dapat pertolongan Allah. Intan surullaha yang surkum, jika kamu tolong cara agama Allah, Allah tolong kamu. Semoga yang kita lakukan bagian dari perjuangan bela agama Allah sehingga Allah tolong kita. Amin ya rabbal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'affi wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama li wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i al-nusyuzi wa al-syarri. Ya Allah, tolong dan bimbinglah kami semua yang ada di siang hari ini agar menjadi ahli zikir, ingat kepada-Mu setiap saat, mampu mensyukuri segala kurnia nikmat-Mu, sanggup bersabar atas segala ujian yang datang dari-Mu, ridho dengan segala ketentuan takdir-Mu, dan bisa mempersembahkan amal ibadah terbaik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang telah berzalim kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang banyak, yang manfaat, amal yang Kau terima di siang dan berkah. Dekatkanlah kami dengan segala kebaikan ya Allah, jauhkan dari segala keburukan kejahatan ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami para pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Jadikanlah kami umat-umat-Mu yang bersatu dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bimbing kami menjadi ahli ibadah yang ikhlas, ahli ibadah yang istiqamah, dan iringi hidup kami semua dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas salah kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.